Assalamualaikum, Sohibul Iman. Tahukah kamu bahwa gibah dan fitnah adalah hal yang seringkali dilakukan tanpa sadar oleh semua orang? Gibah dan fitnah seringkali dilakukan ketika manusia satu berkumpul dengan manusia lainnya dan kurang bisa menjaga pembicaraan untuk sesuatu yang baik. Padahal, Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa lebih baik kita diam ketika tidak mampu membicarakan kebaikan. Seringkah kita melakukan gibah dan fitnah? Jangan sampai pahala kebaikan kita rusak karena kita melakukan gibah dan fitnah. Sama halnya seperti kita membakar diri kita sendiri. Tentu merugi dan sangat besar dosanya. Perbedaan gibah dan fitnah. Berikut beberapa pemahaman terkait perbedaan gibah dan fitnah di antaranya. Pengertian gibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu gibah?" Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Hadits Muslim. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa gibah adalah perbuatan yang dilarang. Gibah sendiri berarti kita membicarakan dan menyebutkan kejelekan orang lain yang padahal seharusnya tidak perlu dibuka atau yang ia tidak sukai. Tentu tidak ada satu orang pun yang suka digibahi oleh orang-orang yang lain, karena seperti menusuk dari belakang. Orang yang gibah sendiri tentu bukan berniat untuk mencari kebenaran atau memecahkan suatu permasalahan. Akan tetapi hanya untuk sekedar melampiaskan dan memuaskan hawa nafsu untuk membicarakan kejelekan orang lain. Tentu saja hal ini harus diwaspadai karena walaupun kejelekan tersebut adalah sebagai fakta atau kenyataan. Akan tetapi hal ini sangat berpotensi bergeser menjadi fitnah yang lebih besar. Penyebab gibah. Penyebab gibah biasanya terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Adanya kebencian atau sakit hati terhadap orang tertentu. 2. Tidak ada aktivitas yang produktif sehingga membicarakan orang lain. 3. Menjadi kenikmatan tersendiri. 4. Tidak suka mencari kebenaran. 5. Dorongan pergaulan atau pengondisian lingkungan. Untuk itu, jangan sampai umat Islam terjebak oleh masalah gibah. Sebaiknya penyebab tersebut dihindari dan carilah aktivitas produktif yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk diri kita atau orang lain di sekitar. Pengertian fitnah. Fitnah berbeda dengan gibah. Fitnah sendiri dalam Islam seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Artinya, berita yang disampaikan dari fitnah adalah berita yang palsu atau salah, tidak sesuai dengan kebenarannya. Untuk itu, berita fitnah tidak bisa dibenarkan dan memberikan pengaruh yang buruk bagi nama baik seseorang. Fitnah sendiri tentu saja menyebabkan konflik dan perpecahan pada satu orang dengan orang yang lain. Bahkan, fitnah sendiri sangat sulit untuk dibenahi. Persepsi seseorang bisa berubah akan sebuah berita yang sudah tersebar dan diyakini terlebih dahulu. Untuk itu, jangan sampai membuat persepsi tersebut terus tumbuh semakin banyak orang dengan berita yang tidak benar. Penyebab fitnah biasanya terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak melakukan koreksi dan analisa data. 2. Terlalu cepat menyimpulkan. 3. Adanya kebencian. 4. Tidak bisa membedakan benar dan salah. 5. Subjektivitas. 6. Kurangnya ilmu atau kebenaran. Pada dasarnya antara gibah dan fitnah memiliki perbedaan pada informasi dan kualitas data yang disampaikan. Gibah belum tentu salah beritanya. Karena gibah bisa jadi adalah kebenaran. Akan tetapi fitnah sudah pasti jelas-jelas salah karena ia adalah data yang keliru dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun ilmu pengetahuan penting untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia menurut Islam, sukses menurut Islam. Sukses dunia akhirat menurut Islam, dengan cara sukses menurut Islam. Cara menghindari gibah dan fitnah. Karena perbuatan gibah dan fitnah adalah sesuatu yang berdosa, maka hal tersebut harus dihilangkan dan jangan sampai ada pada diri umat Islam. Untuk itu, sesuatu yang dosa maka harus ditinggalkan dan jangan sampai terulang kembali. Berikut adalah cara agar terhindar dari pembicaraan yang gibah dan fitnah. Menghindari membicarakan orang lain.
Ketika membicarakan seseorang, maka saat itu berhati-hatilah. Membicarakan kebaikannya akan membawakan hikmah dan inspirasi yang banyak. Akan tetapi, jika membicarakan kejelekan-kejelekannya biasanya manusia cenderung tidak akan pernah berhenti dan asik untuk mengungkapkan berbagai hal tersebut. Ketika sudah ada pembicaraan tentang orang lain, maka kita harus waspada jangan sampai masuk kepada membicarakan juga kejelekannya dan segala aib-aibnya. Tidak ada manusia yang sempurna dan terbebas dari dosa. Manusia manapun akan mendapatkan dosa dan kesalahan walau berbeda-beda. Untuk itu, tutupilah aib saudara. Karena kita pun memiliki aib yang sama. Bagaimanapun persaudaraan Islam harus dijaga karena ini sesuai dengan pengertian ukhuwah Islamiyah, insaniyah dan wataniyah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ikut-ikutan dalam pergaulan yang sering bergibah. Agar terhindari dari gibah dan fitnah, maka carilah pergaulan yang juga luas dan menghindari gibah itu sendiri. Ikutilah lingkungan yang baik dan menghindari untuk membicarakan segala aib atau berita yang keliru. Pergaulan yang baik akan membicarakan kebaikan diiringi dengan saling menyemangati untuk berbuat kebaikan. Bukan berbuat kerusakan. Melakukan aktivitas produktif. Menghindari gibah dan fitnah bisa kita lakukan dengan melakukan aktivitas produktif. Aktivitas produktif menjauhkan kita dari perilaku membicarakan keburukan orang lain atau hal-hal yang sia-sia. Dengan melakukan aktivitas produktif, pikiran dan apa yang kita lakukan akan mengarah pada hal yang lebih bermanfaat bukan pada hal yang sia-sia. Contoh perilaku produktif misalnya saja, menulis, membaca hal yang bermanfaat, melakukan olahraga, mengikuti majelis ilmu. Atau bisa juga bersilaturahmi namun dengan niat kebaikan bukan untuk membicarakan orang lain. Memperbanyak ilmu dan wawasan yang luas. Ilmu dan wawasan yang luas menjauhkan seseorang dari berita jahat atau berita yang tidak benar. Ilmu dan wawasan yang luas membuat pikiran kita tidak sempit dan hanya dalam satu sudut pandang atau frame yang sempit saja. Untuk itu, luaskanlah dan perbanyaklah ilmu kita agar kita bisa memecahkan banyak persoalan dan menghindari pembicaraan yang sesat. Ilmu yang dipelajari misalnya mengenai Islam dan ilmu pengetahuan, ilmu tasawuf modern dalam Islam, ilmu tauhid Islam, tidak asal bicara. Jika memang tidak tahu, maka katakanlah tidak tahu. Jika memang kita tidak memiliki data maka ucapkanlah memang kita tidak memiliki data. Tentu umat Islam tidak boleh asal bicara karena setiap apa yang kita bicarakan akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicarakanlah yang baik dan ingatlah akan landasan Islam yaitu rukun Islam, rukun iman, fungsi agama, akhlak dalam Islam, dan hubungan